Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masuto Wulandari dengan NIM 2503010702112 dari kelas AK 202. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Bapak Abdurrahman. Materi yang saya akan bawakan adalah mengenai aset tidak berwujud, di mana ini merupakan materi pada perkuliahan sesi kelima. Jadi ini merupakan materi yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yaitu mengenai aset tetap tidak berwujud, di mana diatur pada PSAK 19. Baik, untuk pengecualian di PSAK 19 ini ada 3. Yang pertama, mengenai aset tetap tidak berwujud yang diatur standar lain, yaitu pada PSAK 22. Yang kedua, aset keuangan yang diatur dalam PSAK 50 dan hak penambangan dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui diatur dalam PSAK 29. Kemudian ada mengenai pengertian aset tetap tidak berwujud, di mana aset tetap tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, memiliki 3 ciri khas, yaitu yang pertama, teridentifikasi, sehingga dapat dipisahkan atau dibedakan dan timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Ini berarti perusahaan itu apabila telah memiliki hak legal terhadap suatu aset tidak berwujud, maka tidak dapat diklaim oleh pihak lainnya. Yang kedua, pengendalian atas sumber daya, sehingga ini tuh mampu memperoleh manfaat dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis. Jadi, jika perusahaan itu memiliki suatu aset tidak berwujud, manfaat atau keuntungannya itu tidak dapat dirasakan oleh pihak lainnya, dan adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Ini diperoleh dari pendapatan penjualan barang atau jasa, menghemat biaya, dan manfaat lainnya. Jadi perusahaan jika memutuskan untuk membeli atau memiliki aset tetap tidak berwujud, itu harus mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan baik. Ini merupakan contoh dari aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada software komputer dan paten. Ini termasuk dalam jenis aset terkait teknologi. Lalu ada copyright yang terkait dengan artistik, daftar pelanggan terkait dengan pelanggan, lisensi, kuota impor, dan franchise ini terkait dengan kontrak, dan hak pemasaran merupakan aset yang terkait dengan pemasaran. Berikutnya ada pengakuan dan pengukuran. Ini memiliki 2 prinsip umum, yaitu yang pertama harus memenuhi definisi aset tidak berwujud. Yang kedua, harus memenuhi kriteria pengakuan, di mana aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan. Jadi, perusahaan apabila sudah memutuskan untuk memiliki aset tidak berwujud itu telah memperhitungkan bahwa akan mendapat keuntungan atau manfaat di masa depan. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dan kita dapat menilai kemungkinan dengan menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan atau melalui estimasi terbaik manajemen. Jadi, ini merupakan pihak perusahaan yang memiliki strateginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan itu diakui sebagai beban, dan aset tidak berwujud itu pada awalnya memang harus diakui sebagai atau sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, aset tetap tidak berwujud itu dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama bisa dari perolehan terpisah, yang didapat dari biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis.
Ini merupakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Ini diakui pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. Lalu yang keempat, pertukaran aset. Ini nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial atau nilai tercatat aset yang dilepas. Dan yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal. Ini tidak boleh diakui sebagai aset karena tidak dapat teridentifikasi. Dan yang keenam, ada aset tak berwujud yang dihasilkan oleh internal. Nah, untuk diakui, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Yang kedua, menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal dan terdapat kriteria tambahan lainnya. Lalu itu ada dalam menentukan aset tidak berwujud ini memenuhi syarat untuk diakui, entitas atau di sini itu perusahaan harus menggolongkan prosesnya melalui 2 tahap. Yang pertama ada tahap riset. Tahap riset ini poin utamanya adalah yang pertama, sebuah penelitian orisinal untuk memperoleh pengetahuan baru. Sehingga aset tidak berwujud yang timbul dari hasil riset ini tidak boleh diakui. Kemudian pengeluaran selama dilakukannya riset itu harus diakui sebagai beban. Bisa dibilang ini akan masuk ke dalam biaya operasional dari perusahaan. Lalu akan masuk ke tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan ini merupakan tahap penerapan hasil riset yang akan masuk ke dalam desain atau rencana produk sebelum dikomersilkan atau dijual ke umum. Nah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian. Yang kedua, harus niat untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual. Lalu ada kemampuan menggunakan atau menjual, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis atau tidak di masa depan. Lalu tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual. Lalu ada kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan. Ini memiliki 2 model. Yang pertama ada model biaya. Diperoleh dari biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Dan yang kedua yaitu model revaluasi. Ini didapat dari nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Nah, selanjutnya ini ada masa manfaat. Masa manfaat ini merupakan periode waktu kita dapat menilai suatu aset itu masih memberikan manfaat bagi perusahaan atau bagi entitas ya. Bagi menjadi 2 yaitu masa manfaat terbatas dan masa manfaat tak terbatas. Masa manfaat terbatas ini merupakan masa manfaat yang memiliki periode waktu yang jelas, sehingga perusahaan wajib melakukan amortisasi. Amortisasi itu merupakan pengalokasian nilai suatu aset secara berkala. Selain itu, juga harus melakukan review nilai residu setiap akhir periode keuangan. Sedangkan tak terbatas ini merupakan masa manfaat yang periodenya itu tidak ditentukan, tetapi juga tidak berarti tidak terhingga, sehingga tidak diamortisasi, namun wajib uji penurunan nilai tiap tahun. Dan ini merupakan contoh soal dari amortisasi. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Bulan Perkasa membeli lisensi sistem aplikasi kasir pintar untuk seluruh cabang kedai kopi seharga 30 juta. Manajemen memperkirakan bahwa aplikasi ini itu memiliki manfaat selama 5 tahun. Lalu perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan. Kita disuruh untuk menghitung beban amortisasi tahunan dan membuat jurnal penyesuaian akhir per 31 Desember 2025. Nah, yang pertama kita bisa menghitung terlebih dahulu beban amortisasi per tahun. Itu dengan rumus biaya perolehan dibagi dengan masa manfaat. Jadi 30 juta dibagi 5 tahun itu menghasilkan beban amortisasi per tahunnya itu sebesar 6 juta rupiah. Lalu jurnalnya ini
Kita tuliskan tanggalnya itu 31 Desember 2025, lalu dengan keterangan beban amortisasi. Itu termasuk ke dalam software aplikasi, di mana masuk ke debit sebesar 6 juta, dan akumulasi amortisasinya itu masuk ke kredit sebesar 6 juta. Dapat saya simpulkan bahwa nilai terbesar suatu perusahaan terlebih saat ini itu justru seringkali berasal dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, seperti inovasi, teknologi, hak paten, kekuatan merek, dan lain sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.